Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, hari ini kita belajar tematik ya. Tema 2B, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Semoga setelah kita berdoa, Allah meridhoi dan memberikan keberkahan untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita mulai ya. Ayo berdiskusi. Kita baca bersama. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Nah, ayo perhatikan contoh aturan ketika bertamu berikut. Coba lihat gambarnya, perhatikan. Gambar pertama yaitu mengucapkan salam sebelum masuk. Nah, jadi ketika kita ke rumah teman kita harus mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Nah, yang kedua yaitu tidak membuat kegaduhan saat bermain. Tidak bertengkar, tidak berebut mainan, duduk dengan rapi ya di rumah teman. Nah, gambar yang ketiga itu ketika sudah pulang berpamitanlah setelah selesai bertamu. Nah, jadi ketika kita sudah pulang dari rumah teman kita harus berpamitan sama teman dan ibu teman yang ada di rumahnya. Nah, itulah aturan-aturan ketika kita bertamu di rumah orang. Nah, kami pulang dulu ya, Tante. Nah, ketika hendak pulang, Tony dan teman-teman berpamitan. Berpamitan menunjukkan sikap yang santun. Nah, baiklah Ustazah akan menunjukkan aturan-aturan bertamu di rumah orang. Silahkan berikan tanda centang ketika aturan itu benar dan berikan tanda silang ketika aturan itu salah. Coba kita lihat bersama. Nah, bicara dengan bahasa yang santun, itu termaksud aturan bertamu apa tidak? Iya, itu termaksud aturan bertamu. Nah, yang kedua, langsung pulang setelah bertamu. Itu termaksud aturan bertamu apa tidak? Iya, bukan. Karena dia langsung pulang dan tidak berpamitan sama tuan rumah. Nah, yang ketiga, berlari-larian ketika bertamu. Itu termaksud aturan bertamu apa tidak? Bukan. Karena dia tidak tertib dan tidak baik dalam bertamu. Oke, keempat, gak mengucapkan salam ketika mengetuk pintu. Itu termaksud aturan saat bertamu yang baik apa tidak? Iya benar, karena dia mengetuk pintu saat ingin bertamu ke rumah temannya. Kita lanjut. Benda memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada apa saja? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat, setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kegunaan yang benda juga dipengaruhi oleh wujudnya. Contohnya, ada gambar apel, ini termaksud benda padat. Nah, ketika dipindahkan, dia tidak berubah wujud atau bentuk. Nah, apa ya kegunaannya? Nah, kegunaannya yaitu untuk dimakan.
Nah, gambar yang kedua itu ada kopi. Itu termaksud benda cair. Karena ketika dipindahkan dia berubah bentuk atau ukuran. Apa ya kegunaan kopi? Nah, kegunaannya yaitu untuk diminum dan menghilangkan rasa ngantuk. Nah, perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Coba perhatikan gambarnya. Ada gambar apa saja? Gambar pertama itu ada bola, gambar kedua ada pensil, gambar ketiga ada jus, gambar keempat itu ada ban, gambar kelima ada sapu, dan gambar keenam itu ada meja. Nah, silakan isi tabel dan nama benda dan wujudnya apa. Contohnya, Ustazah kasihkan contoh gambar pertama yaitu udara dalam bola. Di dalam bola itu ada udara ya. Jadi itu termaksud wujudnya benda gas. Oke, yang kedua, gambar kedua ada pensil. Pensil itu termaksud benda padat. Nah, gambar ketiga itu ada jus. Jus itu termaksud benda apa ya? Benda cair. Nah, sedangkan gambar keempat itu ada udara di dalam ban. Nah, ternyata di dalam ban itu ada udara. Ya, itu termaksud benda gas. Nah, gambar kelima itu ada sapu. Ada sapu. Nah, sapu itu termaksud benda padat. Nah, gambar yang keenam ada apa? Iya benar, ada meja termaksud benda padat. Oke, sudah mengerti penjelasan Ustazah sampai di sini? Kalau begitu kita berlatih ya. Nomor 1, Made sedang bertamu ke rumah Tony. Sebelum masuk ke rumah Tony, apa yang sebaiknya dilakukan Made? Oke, yang kedua, buatlah daftar benda yang ada di sekitarmu. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, silakan cari 5 benda yang ada di sekitar kalian. Nah, tulis dia termaksud benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa setelah belajar. Amin. Pesan Ustazah di rumah, jangan lupa sholat 5 waktu, belajar di rumah, menghormati orang tua, dan membaca jilid. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.